Perkenalkan, nama saya Tohab Sitohang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pembiayaan infrastruktur, yaitu dengan judul Evaluasi Kelayakan dan Manajemen Risiko Proyek Jalan Tol Solo, Yogyakarta, NYIA. Analisis skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dengan dosen Profesor Insinyur Jati Utomo Dwiatmoko. Untuk mitigasi kebuntuan logistik di koridor utama Jawa Tengah. Untuk kepadatan volume kendaraan kronis di jalur arteri Solo Yogyakarta, penurunan efisiensi distribusi logistik regional, sehingga dibutuhkan kebutuhan akses cepat pasca peresmian Bandara Internasional Yogyakarta atau YIA, solusi pembangunan infrastruktur bebas hambatan sebagai proyek strategis nasional PSN untuk memangkas waktu tempuh. Untuk profil proyek dan postur finansial. Untuk total investasinya sebesar 27,48 triliun rupiah. Untuk nilai capexnya 26,63 triliun rupiah. Untuk nilai OPEX estimasi akumulatif 8,40 triliun rupiah. Untuk nama proyeknya sendiri yaitu Jalan Tol Solo Jakarta NYIA Kulon Progo. Untuk lokasinya berada di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Untuk PJPK sendiri Kementerian PUPR, untuk statusnya operasi. Untuk empat pilar tujuan strategis PSN. Yang pertama itu aksesibilitas, di mana konektivitas beban hambatan yang andal menuju Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), reduksi kemacetan, mengurangi beban lalu lintas secara signifikan pada arteri nasional Solo Yogyakarta. Untuk para wisatanya, mempermudah akses ke SPN atau kawasan strategis para wisata nasional, yaitu Borobudur, Yogyakarta, dan Prambanan. Untuk logistik dan ekonomi, menurunkan biaya logistik di koridor ekonomi utama Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Untuk fase pengerjaan dan lingkup integrasi. Fase pertama itu yaitu design and build. Badan usaha bertanggung jawab penuh atas DED hingga konstruksi lapangan. Untuk fase kedua, pembangunan fisik, fokus di analis, paket 1 Solo Klaten, STA 000 sampai 22 plus 300 sepanjang 22,3 km. Target penyelesaian 730 hari kalender. Untuk fase ketiganya, operasi dan pemeliharaan. Wajib menjaga jalan tetap, bebas hambatan, dan pelapis ulang berkala sesuai standar pelayanan minimal SPM. Selanjutnya itu anatomi skema bangunan guna serah atau build operate transfer, yang dimana pendanaan konstruksinya oleh kontraktor pre-finance CPF oleh PT Adikarya, kemudian dukungan pemerintah LMAN, Lembaga Manajemen Aset Negara, mendanai pengadaan lahan, kemudian lanjutkan dengan pengembalian modal mengandalkan user charge atau tarif tol yang bergantung pada volume lalu lintas. Untuk konsesi dan serah terimanya, pengoperasian jangka panjang sebelum aset dikembalikan penuh kepada negara. Untuk selanjutnya yaitu pemetaan tingkat risiko. Untuk risiko tingginya yaitu pendapatan dan lalu lintas target 10.837 kendaraan per hari, eskalasi tarif 12%. Untuk finansial dan inflasi, asumsi inflasi 2% terhadap OPEX dan nilai tukar. Untuk lokasinya dan pembebasan lahan, kendala sosial hukum di Karanganyar, Boyolali, dan juga Klaten. Untuk selanjutnya risiko menengah tinggi. Untuk desain dan konstruksi, waktu padat 730 hari untuk jalan utama, overpass, underpass. Untuk selanjutnya risiko menengahnya, lingkungan dan polusi, emisi HC dan CO, eksternalitas ekonomi. Untuk tingkat risikonya keseluruhan yaitu tinggi. Untuk matriks alokasi risiko eksekutor, PJPK dan badan usaha. Untuk kategori risiko lokasi ditanggung, untuk lokasinya itu entitas di penanggung yaitu ditanggung PJPK. Untuk strategi mitigasinya, risiko kendala lahan lambat
sepanjang 22,3 kilometer. Mitigasinya koordinasi intensif LMAN dan ATR BPN sebelum jadwal 730 hari dimulai. Untuk politik dan regulasi ditanggung PJPK, risikonya perubahan tarif mendadak, mitigasi, jaminan perjanjian pengusahaan jalan tol, PPJT, dan kompensasi. Untuk desain dan konstruksi, ditanggung badan usaha. Risikonya kegagalan struktur, overpass atau underpass. Mitigasinya kontrak kontrak fixed price dan penalty liquidity damage. Untuk finansial dan operasional, ditanggung badan usaha. Risiko kenaikan capex sebesar 3,98 triliun rupiah, gagal SPM. Untuk mitigasinya, hedging nilai tukar, manajemen efisien, menjaga IRR lebih besar daripada MARR 9%. Untuk pendapatannya sendiri, yaitu untuk entitas penanggungnya risiko bersama. Untuk risikonya, fluktuasi volume target 10.837 kendaraan per hari, mengancam payback 13,17 tahun. Untuk mitigasi, penyesuaian tarif periodik 12% dan promosi tol fungsional. Untuk keadaan kahar, untuk entitas penanggungnya risiko bersama, risikonya itu bencana atau pandemi menghentikan operasi. Untuk mitigasinya, asuransi aset, yaitu porsi tak tertanggung dinegosiasikan dengan PJPK. Untuk interface-nya, risiko bersama. Untuk risikonya yaitu ketidaksinkronan dengan seksi tol lanjutan Klaten NYIA atau jalan nasional. Untuk mitigasi, sinkronisasi jadwal konstruksi antar paket. Untuk lingkungan, risiko bersama. Risikonya yaitu eksternalitas polusi, emisi atau kebisingan bagi warga sekitar. Mitigasi, implementasi AMDAL ketat dan sosialisasi dini. Selanjutnya untuk evaluasi finansial kelayakan sangat tinggi. Proyek terutama paket 1 dengan CapEx 3,98 triliun rupiah memberikan manfaat ekonomi yang jauh melampaui biaya selama masa konsesi 40 tahun. Untuk NPV-nya yaitu sebesar 19,17 triliun, untuk BCR-nya 5,82 yang dimana sangat layak. Untuk IRR-nya yaitu 12,87%, melampaui MARR 9%. Untuk waktu pengembalian atau payback 13,17 tahun, sangat efisien untuk 40 tahun. Selanjutnya yaitu 5 rekomendasi mitigasi strategis. Yang pertama itu optimalisasi tarif dan layanan, yaitu menjaga loyalitas lewat pemudahan standar pelayanan minimal SPM dan disiplin jadwal eskalasi tarif. Untuk instrumen penjamin PT PII, PJPK wajib melibatkan PT PII untuk menanggung risiko gagal bayar kompensasi tarif atau kebijakan politik. Untuk manajemen lingkungan, pengawasan ketat ambang emisi dan program penghijauan di koridor jalan tol. Untuk sinkronisasi interseksi, menjamin konektivitas seksi 1 tanpa hambatan menuju seksi 2 dan 3 Bandara YIA. Pengawasan konstruksinya, disiplin eksekusi 730 hari untuk menghindari pembengkakan beban bunga modal dan keterlambatan operasi. Selanjutnya untuk penutup, pembagian risiko yang terstruktur presisi antara pemerintah dan badan usaha, mengonversi tantangan infrastruktur masif menjadi investasi publik bernilai tinggi. Evaluasi menyimpulkan bahwa mekanisme KPBU untuk jalan tol Solo Yogyakarta dan juga NIA sangat layak secara finansial, teknis, dan strategis. Baiklah, sekian presentasi dari saya atau Hafiz Tohang. Apabila saya mempunyai tutur kata dan perbuatan yang salah, saya izin mohon maaf. Terima kasih.